Apa kabar Enci Rus? Kabar baik Enci. Kita harap adik juga semua sehat dan sukacita. Nah Encik Mer, hari ini adik-adik sudah duduk manis. Nah, sepertinya mereka sudah siap untuk sekolah minggu. Nah, kalau masih ada yang lari-lari, boleh duduk tenang ya. Yang masih pegang mainan, disimpan dulu permainannya. Oke, kita siapkan hati kita untuk datang memuji Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ayo adik-adik silahkan berdiri, kita mengangkat lagu Selamat Pagi Yesus. Kita bersyukur kalau Tuhan sudah menjaga kita, sudah memelihara kita sepanjang hari-hari yang kita lalui. Kita naikkan pujian ini dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Kita angkat pujian sekali lagi. Mari kita bersyukur Tuhan dalam hidup kita. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Nah adik-adik, kita akan memulaikan ibadah ini. Tentunya kita akan meminta pimpinan Roh Kudus supaya hadir bersama-sama dengan kita, sehingga kita boleh dengan sungguh-sungguh untuk mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah dan penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang minggu yang telah kami lalui. Saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati kami sehingga kami boleh duduk dengan tenang. Kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke adik-adik, masih semangat memuji Tuhan? Itu masih semangat dong Enci. Masih, iya. Enci, baru-baru ini kita semua merayakan Paskah. Ya, atau yang disebut dengan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Iya. Enci, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, Dia menampakkan dirinya kepada murid-murid selama 40 hari. Ya, Nah, betul, kemudian Dia naik ke surga. surga. Nah, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga, 10 hari kemudian Roh Kudus turun. Hari turunnya Roh Kudus disebut juga hari Pentakosta. Oke Enci, kita kembali memuji Tuhan. Kita mau katakan, ku menang bersama Yesus Tuhan. Ayo semuanya berdiri. Kita buat gerakannya dengan penuh sukacita ya.
ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Sekali lagi, ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus Sekali lagi. turun. Roh Kudus turun. Iya, Cimer, ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, kemudian Roh Kudus turun. Ya, benar, Nah. Ci. Nah, adik-adik kita masih tetap berdiri, kita mau menyanyikan lagu. Buah Roh Kudus. Nah, tunggu dulu Enci. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan Roh Kudus kepada murid-murid, untuk sekarang bagaimana? Nah, kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, ada Roh Kudus di dalam hati kita. Dan Roh Kudus di dalam hati kita akan membuat kita bisa melakukan buah Roh Kudus. Nah, Ada 9 buah Roh Kudus loh, Enci. ada 9? Ada 9. Ayo kita sebutkan sama-sama. Anak-anak yang tahu ikut ya sama Enci ya. Yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dulu Enci Rus tidak hafal itu buah Roh Kudus, ternyata ada 9. Nah, ketika Enci Rus hafal, Enci menyanyi, waduh senang sekali. Diingatkan untuk senantiasa hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Oke Enci, kita nyanyikan lagu ini, Buah Roh Kudus. Adik-adik boleh ikuti gerakannya ya. Oke. Kita mau hidup senantiasa dipimpin oleh Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Buah Roh Kudus. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih, sukacita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Nah, Enci persilakan kepada adik-adik untuk duduk kembali. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Enci Yumi. Itu kita angkat satu pujian. Kubuka hatiku untuk firman-Mu. Mari kita siapkan hati kita. Roh Kudus boleh menolong kita untuk mengerti firman-Nya.
kita untuk dengarkan firman Tuhan. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap Roh hari. Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. selanjutnya kita silakan kepada Enci Yumi. Jatuh. Wow, itu yang jauh. Yuhu. Ada adik-adik yang di rumah. Hai semua. Kalian mau ikut main pesawat-pesawat kertas ini sama Ci Yumi? Yuk. Terbangnya tinggi. Satu lagi. Kalian tahu nggak kenapa ya pesawat ini bisa terbang? Ada yang tahu? Betul sekali. Karena ada angin yang menggerakkannya. Pintar nih. Cerita tentang angin. Cik Yumi juga punya cerita loh dari Alkitab tentang suatu bunyi seperti tiupan angin yang sangat keras. Adik-adik mau dengar ceritanya? Oke, kalau mau dengar cerita, duduk yang manis, siapkan hati kita, siapkan sikap kita. Kita mau berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Oke, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih karena kami masih diberi kesempatan boleh mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, siapkan hati kami, tenangkan kami agar dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan juga terlebih lagi boleh melakukannya. Berkati juga Enci Yumi yang akan membawakan cerita firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang boleh memampukan Enci Yumi dalam berkata-kata sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita firman Tuhan hari ini Enci Yumi ambil dari Alkitab, dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Seperti ini ceritanya. Ketika tiba hari Pentakosta, murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat di Yerusalem. Tiba-tiba turunlah dari langit suara seperti tiupan angin yang sangat keras. Yang memenuhi seluruh ruangan di mana mereka duduk. Dan tampaklah lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah para murid itu dengan Roh Kudus. Mereka mulai bisa berkata-kata dengan berbagai macam bahasa. Belum pernah mereka pelajari sebelumnya. Nah, pada saat itu di Yerusalem tinggallah banyak orang Yahudi yang saleh dari berbagai macam bangsa
yang ada di seluruh bumi ini. Mereka yang mendengar suara bunyi itu penasaran, ada apa ya? Kemudian mereka langsung pergi ke sana. Mereka berkerumun dan mereka melihat. Dan mereka mendengar, loh, murid-murid Yesus itu kok bisa berkata-kata dengan bahasa-bahasa yang biasa mereka gunakan di negeri mereka masing-masing. Ada yang dari Mesir, ada yang dari Mesopotamia, ada yang dari Partia, dan banyak lagi dari bangsa-bangsa yang lain. Ini murid-murid Tuhan Yesus kan orang Galilea. Kok bisa ya mereka pakai bahasa-bahasanya kita semua? Hah, kok bisa ya? Oh, ternyata adik-adik Tuhan memberikan Roh Kudus kepada para murid sesuai dengan janjinya. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan Roh Kudus kepada para murid agar mereka bisa dengan berani dan semangat menceritakan tentang Tuhan kepada semua orang. Nah, janji Tuhan itu digenapi pada hari Pentakosta. Nah, Allah kita adalah Allah yang tidak pernah ingkar janji. Dia adalah Allah yang selalu menempati janjinya dan patut kita percayai. Nah, adik-adik, lihatlah karya Roh Kudus kepada para murid. Mereka dapat berkata-kata dengan penuh keberanian dan juga semangat untuk menceritakan perbuatan-perbuatan Allah yang begitu besar yang mereka alami. Sehingga banyak orang yang berkumpul di sana dari berbagai macam bangsa. Mereka bisa mengerti apa yang disampaikan oleh para murid. Dan mereka yang mendengarkan firman Tuhan itu, mereka menjadi percaya dan mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis. Adik-adik, itulah karya Roh Kudus dalam hidup para murid. Nah, sehingga semua orang bisa mendengarkan tentang firman Tuhan, tentang Tuhan Yesus. Seperti kita juga yang berada di Indonesia, yang ada di Luwuk, kita juga bisa mendengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Wah, sangat bersyukur ya atas pekerjaan Roh Kudus yang boleh dianugerahkan oleh Allah Bapa. Nah, adik-adik, seperti para murid, kita juga dikaruniai Roh Kudus oleh Allah apabila kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita harus bagaimana ya? Kita yang sudah percaya dan menerima kuasa Roh Kudus, kita harus dengan berani dan semangat menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kita. Bahkan kepada mereka yang belum mengenal dan percaya kepada Tuhan Yesus. Caranya gimana? Kalau di rumah, adik-adik harus dengar-dengaran sama papa, sama mama. Harus sayang sama saudara. Jangan suka bertengkar ya. Nah, kalau di sekolah, menghormati dan mentaati bapak dan ibu guru. Terus kalau dengan teman-teman, kita harus berbuat baik. Bahkan kepada semua orang yang kita temui. Bisa kan? Roh Kudus akan memampukan kita untuk melakukannya dengan penuh semangat. Gimana sih tandanya kalau kita itu dipenuhi oleh Roh Kudus, ada Roh Kudus dalam hati kita? Nah, kita bisa lihatnya seperti ini. Di saat kita sedih, Roh Kuduslah yang menghiburkan kita. Di saat kita lemah, saat kita sakit, Roh Kudus yang memberikan kekuatan. Roh Kudus juga yang memampukan kita agar kita dapat berkata yang benar. Adik-adik mau menjadi saksi Kristus? Mau? Oke, semangat adik-adik. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir
peliharaku, oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikanku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A P I api. Ya, sekarang mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk karya Roh Kudus yang boleh Tuhan anugerahkan kepada kami, anak-anak-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ajar kami, tolong kami supaya selalu dengan penuh kasih, dengan penuh semangat dan sukacita boleh menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman kami dan kepada semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang keempat. A. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Udah ya? Oke, jangan lupa kirimkan video kalian ke WA grup kelas masing-masing. Ditunggu ya. Dadah. Setelah mendengarkan cerita firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Enci Yumi, terima kasih kepada Enci Yumi. Dan sekarang kita akan memberikan persembahan. Nah, persembahan ini boleh adik-adik kumpul lewat di gedung gereja atau lewat rekening sekolah minggu yang ada di bawah ini ya. Nah, sekarang kita angkat satu pujian, Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, maka berilah sekarang, karena Tuhan pasti balas kau dan berkati kau selamanya. Adik-adik, kita sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, sudah boleh memberikan persembahan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Adik-adik silahkan berdiri. Tadi kita sudah dengar cerita firman Tuhan bahwa ketika Roh Kudus turun, murid-murid diberikan keberanian untuk menceritakan tentang kebesaran-kebesaran Tuhan. Murid-murid diberikan keberanian untuk melayani. Nah, adik-adik, kalau kita percaya sama Tuhan Yesus, Roh Kudus juga ada dalam hati kita pun harus berani untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Kita angkat satu pujian, Api Roh Kudus. Ayo berdiri, mungkin lagunya masih baru, kita mau menyanyi sama-sama. Api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku, oh Roh Kudus
bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, pelihara ku. Oh Roh Kudus hadir, temani ku, jadikan ku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A P I api, api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikan ku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikan ku anak yang berani bersaksi bagi namamu. A P I api, api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. A P I api. Nah, adik-adik, demikian kita sudah boleh memuji Tuhan. Biar firman Tuhan, Roh Kudus boleh menolong kita semangat untuk melayani Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita, mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk hari ini kami sudah boleh sekolah minggu, kami sudah boleh mendengarkan cerita firman Tuhan, bahkan kami sudah boleh memberikan persembahan, Tuhan yang boleh menguduskan semua apa yang kami lakukan. Bahkan biarlah firman Tuhan yang sudah boleh kami dengarkan, boleh terus menolong kami, berani bersaksi tentang Engkau, Tuhan Yesus yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga, dan Roh Kudus turun memenuhi setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan juga boleh memberkati persembahan yang sudah kami kumpulkan, berkati papa mama kami, opa oma kami dalam usaha pekerjaan mereka, berkat-berkat baru akan senantiasa Engkau berikan. Terima kasih, terpujilah namamu, biarlah kiranya Tuhan boleh senantiasa menjaga kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, sahabat anak-anak, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, demikianlah ibadah sekolah minggu kita saat ini. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhi api-api Roh Kudus, penuhiku. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikan ku anak yang berani bersaksi bagi namamu. Oh Roh Kudus hadir, peliharaku. Oh Roh Kudus hadir, temaniku, jadikan ku anak yang berani bersaksi bagi namamu.